Assalamualaikum dan halo semua, selamat datang di video tugas sejarah saya. Hari ini kita bakal membahas salah satu kerajaan lokal yang menarik banget, tapi masih jarang dibahas. Yuk, ini dia, Kerajaan Gunung Sahilan. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Nama saya Yunda Hardisa Hasibuan dengan NIM 12420820836 dari kelas C Prodi Perbankan Syariah. Nah, pasti sekarang pada bingung nih, kenapa latar videonya itu di perpustakaan, sedangkan kita lagi ngebahas tentang Kerajaan Gunung Sahilan kan? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Nah guys, di perpustakaan ini sebenarnya saya hanya mencari referensi buku yang disuruh oleh Bapak Adies, dosen pengampu saya di mata kuliah Tamadun Melayu Riau. Nah, kenapa saya mengambil referensi buku di perpustakaan tersebut? Karena dari buku tersebut saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Gunung Sahilan dan supaya informasinya lebih mendalam lagi tentang Gunung Sahilan. Nah guys, langsung saja kita mulai pembahasannya, yaitu tentang Kerajaan Gunung Sahilan. Sebelum masuk ke cerita sejarahnya, kita kenalan dulu sama tempatnya yuk. Gunung Sahilan ini terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Wilayahnya berbukit, sejuk, dan punya banyak sungai kecil. Daerah ini jalur strategis karena jadi penghubung antara Minangkabau dan pesisir timur Sumatera. Letak geografis ini penting banget karena pengaruh dari luar mudah masuk baik budaya, agama, maupun perdagangan. Menurut catatan dan cerita lisan masyarakat, Kerajaan Gunung Sahilan didirikan oleh keturunan dari Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Mereka datang dan menetap di wilayah ini sekitar abad ke-18. Tokoh utama dalam pendirian kerajaan ini adalah Datuk Paduka Berhalo, seorang bangsawan yang membawa serta nilai-nilai adat Minang dan ajaran Islam. Nah, dari sinilah struktur kekuasaan mulai dibentuk dan berkembang menjadi kerajaan adat yang kuat. Kerajaan Gunung Sahilan punya struktur pemerintahan yang cukup rapi, walaupun skalanya kecil. Pemimpin utamanya adalah seorang raja yang disebut Datuk Raja, dan beliau dibantu oleh para nini, mama, atau tetua adat. Yang menarik, keputusan penting enggak diambil semuanya raja, tapi harus lewat musyawarah. Jadi, kayak sistem demokrasi lokal gitu. Di sisi sosial, masyarakat Gunung Sahilan hidup dalam kelompok suku, mirip dengan sistem di Minangkabau. Sistem kekerabatan bersifat matrilineal, jadi garis keturunan diambil dari pihak ibu. Agama Islam jadi fondasi kuat di masyarakat Gunung Sahilan. Sejak awal berdiri, nilai-nilai Islam berjalan beriringan dengan adat. Kita bisa lihat dari tradisi adat pernikahan, pengangkatan pemimpin, sampai penyelesaian sengketa, semua berlandaskan hukum adat dan syariat Islam. Selain itu, kesenian tradisional seperti randai, dendang, dan pantun adat juga berkembang. Musik rebana, tarian tradisional, dan pakaian adat jadi bagian dari upacara-upacara kerajaan. Sampai sekarang, Istana Kerajaan Gunung Sahilan masih berdiri dan bisa dikunjungi. Bangunannya terbuat dari kayu dengan atap gonjong khas Minangkabau. Di dalamnya tersimpan berbagai benda pusaka seperti keris, tombak, pakaian kebesaran, dan dokumen kerajaan. Nah, teman-teman bisa lihat kerajaannya dari video ya. Setiap tahun, masyarakat sekitar masih mengadakan acara adat di istana ini. Jadi, istana ini bukan cuma bangunan sejarah, tapi juga pusat pelestarian budaya. Ngomongin kerajaan, pasti nggak bisa lepas dari satu hal penting, yaitu ekonomi dan keuangan. Gimana sih sistem ekonomi di Kerajaan Gunung Sahilan zaman dulu? Apakah udah pakai uang kayak sekarang, atau masih sistem barter? Jadi gini, ekonomi masyarakat waktu itu masih berbasis pada sektor pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Masyarakat bercocok tanam padi ladang, menanam pala jiwa, dan mencari ikan di sungai-sungai sekitar Gunung Sahilan.
Mereka juga mengumpulkan damar, rotan, dan hasil hutan lain untuk dijual atau ditukar. Terus soal keuangannya, mereka belum punya mata uang sendiri. Transaksi dilakukan dengan barter atau tukar-menukar barang. Tapi buat perdagangan dengan daerah lain, terutama dengan pedagang dari pesisir atau daerah Minangkabau, masyarakat mulai menggunakan uang logam seperti kepingan timah, perak, atau mata uang Belanda. Kerajaan juga punya sistem pajak adat. Jadi, rakyat memberikan sebagian hasil pertanian atau hutan kepada kerajaan, bukan dalam bentuk uang, tapi berupa hasil panen, kayu, atau ternak. Ini digunakan buat keperluan istana, acara adat, atau membantu masyarakat yang butuh. Jadi bisa dibilang sistem keuangan mereka tuh berbasis subsistensi dan solidaritas. Tidak ada bank, tidak ada kartu kredit, tapi hubungan ekonominya justru sangat erat karena dibangun atas dasar kepercayaan dan adat. Seiring masuknya pengaruh kolonial Belanda, eksistensi kerajaan mulai terganggu. Belanda mulai mengikut campur tangani wilayah Kampar, termasuk Gunung Sahilan, dengan sistem tanam paksa dan administrasi kolonial. Perlahan-lahan, kekuasaan kerajaan melemah, hingga akhirnya fungsi politik kerajaan hilang dan yang tersisa adalah peran simbolik sebagai pemangku adat. Kerajaan Gunung Sahilan adalah bukti kalau kerajaan kecil pun punya kontribusi besar dalam pembentukan identitas bangsa. Kita bisa belajar tentang kebijaksanaan lokal, semangat persatuan, dan adat yang berpadu dengan agama. Nah, buat kita sebagai generasi muda, penting banget buat mengenali sejarah lokal kayak gini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa dengan akarnya. Jadi itu dia cerita lengkap tentang Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan kecil di jantung Riau, tapi dengan sejarah dan budaya yang luar biasa kaya.